Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Adelia Rosalin Putri, NIM 19103040042. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan hukum diplomatik dan konsuler yang akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengertian diplomatik dan konsuler. Yang kedua, sejarah hukum diplomatik. 3. Pembentuk utusan diplomatik dan konsuler. 4. Klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. 5. Hak utusan diplomatik. 6. Akhir perutusan diplomatik dan konsuler. 6 bagian tersebut akan dibahas sebagai berikut. Pengertian diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Sedangkan konsuler adalah hubungan antar negara di bidang perdagangan dan pelayaran. Bagian yang kedua yaitu sejarah hukum diplomatik. Sebelum didirikannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Sejak Kongres Wina tahun 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah pula dibicarakan. Namun tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Kongres Wina tersebut pada hakikatnya telah merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina tahun 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Kemudian penggolongan itu diperluas lagi dalam Kongres Aix-la-Chapelle pada tanggal 12 November tahun 1818, di mana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya yaitu Minister Residen, yang merupakan pangkat di antara Ministers dan Charge d'Affaires, sedangkan Legates dan Nuncius, sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Wina, merupakan wakil-wakil dari Pope. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yaitu yang pertama, pergaulan dan kekebalan diplomatik, yang kedua, pergaulan dan kekebalan konsuler, 3, misi-misi khusus, 4, hubungan antar negara dengan organisasi internasional, yang kelima, masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional. Yang keenam, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik. Yang ketujuh, hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Bagian yang ketiga, pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Persoalan berkenaan dengan mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik ternyata telah melahirkan pendapat yang berbeda-beda di kalangan sarjana. Hal ini terus berjalan selama berlangsungnya Konferensi Wina 1961. Jika dikelompokkan pendapat-pendapat para ahli sarjana itu, maka dapat dibuat beberapa kelompok. Yang pertama, mereka yang berpendapat bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan atau agreement dari negara penerima. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak diadakannya jamuan formal oleh negara penerima. Yang ketiga, mereka yang berpendapat bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima. Pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler diatur mengenai fungsi-fungsi konsuler, yakni yang pertama, melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan para warga negaranya serta badan-badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Hal ini merupakan fungsi utama dari hubungan konsuler. 2. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, budaya, dan ilmiah antar kedua negara, serta memajukan hubungan persahabatan di antara mereka. Fungsi ini berarti bahwa diadakannya hubungan konsuler akibat kebutuhan masing-masing negara untuk itu. 3. Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan dan perkembangan-perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan,
ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. Fungsi ini hampir sama dengan misi diplomatik, hanya saja objek dalam tugas yang berbeda. 4. Mengeluarkan dokumen perjalanan dan paspor kepada para warga negara dari negara pengirim, serta visa atau dokumen-dokumen yang sah untuk orang-orang yang akan pergi ke negara pengirim. 5. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warga negara dan badan-badan hukum dari negara pengirim. 6. Melaksanakan hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal-kapal kebangsaan negara pengirim dan kapal udara yang didaftarkan di negara tersebut serta terhadap para awak kapalnya. Hal ini merupakan fungsi turunan dari poin pertama. 7. Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut serta kepada para awak kapalnya. Mengadakan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal tanpa merugikan pemerintah negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun di antara pemimpin perwira dan pelaut. Hal ini membutuhkan koordinasi yang intens antara wakil konsuler dan wakil pemerintah negara penerima. Dan yang terakhir, melakukan fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku di antara negara pengirim dan negara penerima. Hal ini berarti konsuler dapat berfungsi untuk segala hal selama hal tersebut diperjanjikan dan memenuhi kausa halal dalam hukum internasional. Bagian yang keempat, klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. Dalam pergaulan masyarakat, negara sudah mengenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum seperti yang dikenal sekarang pada abad ke-16 dan 17. Dan penggolongan kepala perwakilan diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina 1815 sebagai berikut. Yang pertama, duta-duta besar dan para utusan atau ambassadors and legate. Yang kedua, minister plenipotentiary dan envoys extraordinary. Yang ketiga, kuasa usaha atau charge d'affaires. Untuk tingkatan kepala misi 1 dan 2, ia diakreditasikan kepada kepala negara. Artinya, surat-surat kepercayaannya ditandatangani oleh kepala negara dari negara penerima. Sedangkan poin ketiga adalah akreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Artinya, surat-surat kepercayaan kepada misi dari tingkatan 3 itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari negara pengirim dan kemudian diserahkan kepada Menteri Luar Negeri negara penerima. Kemudian, Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler mengatur tingkatan atau klasifikasi dari konsul, yakni yang pertama konsul jenderal, yang kedua konsul, ketiga wakil konsul, yang keempat agen konsuler. Bagian kelima, hak-hak utusan diplomatik. Pemberian hak istimewa kepada seorang pejabat diplomatik ini sudah ada dan dijamin jauh sebelum lahirnya Konvensi Wina 1961. Dengan kata lain, hak istimewa ini telah diakui secara universal berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Konvensi Wina tahun 1961. Hak istimewa tersebut adalah yang pertama, pembebasan bea cukai. Konvensi Wina tahun 1961 pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik bea masuk maupun bea keluar, termasuk pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu terhadap 1. Barang-barang untuk keperluan dinas perwakilan diplomatik. 2. Barang-barang untuk keperluan pribadi pejabat diplomatik atau anggota keluarganya seperti barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. Ketentuan ini juga berlaku terhadap para pengikut dan pembantu-pembantu rumah tangga pejabat diplomatik yang bersangkutan. Yang kedua, pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak ini meliputi pajak-pajak langsung seperti pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak, misalnya kendaraan, perabotan, bagasi, dan sebagainya. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung ketentuan ini tidak berlaku. Bagian yang terakhir yaitu akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Secara umum, tentu dapat dikatakan bahwa kekebalan diplomatik berakhir ketika fungsi-fungsi dari seorang pejabat diplomatik telah berakhir. Mengenai hal ini, Pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa ketika fungsi-fungsi dari seseorang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, keistimewaan dan kekebalan itu semestinya berakhir. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik tidaklah secara seketika mengakhiri hak istimewa dan kekebalan seseorang pejabat diplomatik,
melainkan harus diberikan suatu tenggat waktu yang layak kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk meninggalkan negara tersebut. Pada saat si pejabat diplomatik telah meninggalkan wilayah negara penerima, itulah kekebalan dan keistimewaan berakhir, atau pada saat tenggat waktu yang layak habis. Pasal 10 Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler mengatur bahwa kepala konsuler pos ditunjuk oleh negara pengirim dan diakui pelaksanaan fungsi mereka oleh negara penerima. Wakil konsuler tunduk pada ketentuan konvensi ini. Formalitas untuk menunjukkan dan penerimaan kepala konsuler tersebut ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan kebiasaan dari negara pengirim dan negara penerima. Sedangkan pengaturan mengenai berakhirnya fungsi dari wakil konsuler adalah karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi konsuler telah berakhir. Yang kedua, penarikan eksekuatur. Yang ketiga, pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima tidak menganggap wakil konsuler tersebut sebagai agen konsuler resmi karena alasan tertentu. Sekian penjelasan mengenai ketentuan hukum diplomatik dan konsuler. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rosalin Putri pamit undur diri. Belajar hukum internasional mudah dan menyenangkan, bukan?